Saya langsung lagi ke Dokter Lia, selaku Sekjen Persi. Dok, kemudian kalau rumah sakit sendiri manajemennya sekarang seperti apa sehingga kemudian tidak menolak pasien COVID-19 meski kapasitas ruang isolasi dan ICU ini beberapa, apalagi juga di DKI ini juga sudah banyak yang penuh. Dikemanakan misalkan pasien jika rumah sakit yang dituju sudah sepenuhnya tidak lagi bisa menampung gitu, Dok? Ya, jadi artinya kami di rumah sakit besar ya, dan terutama juga di seluruh Indonesia sebetulnya sudah punya namanya sistem rujukan terpadu. Jadi kita memang saling bertukar informasi data-data pasien mana yang kami bisa rujuk ke tempat lain. Cuma memang belum maksimal. Jadi kita sekarang ini dari rumah sakit sudah segera perlu sekali nih sistem rujukan terpadu ini, sistem informasi yang baik. Sehingga kalau ada pasien yang sudah tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah sakit yang satu, bisa dengan segera digeser ke rumah sakit yang lain. Tapi memang kondisi dalam 2 minggu terakhir ini luar biasa sekali. Pergerakan pasien. Luar biasa ya? Ya, jadi susah untuk kita menggerakkan. Sehingga akhirnya ya kita merawatnya apa adanya saja. Yang penting pasien tersebut dirawat di ruang isolasi. Tapi percaya rumah sakit juga tidak akan menyia-nyiakan pasien tersebut. Kami akan berusaha semampu mungkin. Apa yang ada di rumah sakit tentu kita akan beri terbaik gitu untuk pasien-pasien. Makanya kami juga berterima kasih karena ada pedoman yang terakhir yang menyatakan bahwa tidak harus 2 kali PCR positif baru pasien itu bisa pindah dari ruangan tersebut. Nah, ini akan sangat membantu karena yang kita butuh adalah bagaimana turnover tempat tidur itu. Yeah. Jadi kalau pasien sudah ada tanda-tanda membaik dan juga kemudian kita lihat tidak ada gejala, mereka akan kita geser ke tempat yang lebih rendah, misalnya intermediate ward. Selanjutnya akan kita pindahkan lagi ke ruang isolasi biasa. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit. Dan ini luar biasa harus tiap hari harus dibicarakan. Dan juga bagaimana kita bisa bicara dengan rumah sakit sekitar. Dokter harus berkonsultasi mana pasien yang kita bisa kirim ke tempat lain. Dan sekarang ini yang kesulitan kami juga adalah stigma di masyarakat. Jadi artinya kalaupun mereka misalnya sudah tidak ada gejala, tetapi mereka ingin kita kembalikan ke rumah, itu juga kadang-kala tidak semua pasien itu mau gitu. Karena alasannya adalah di daerah tempat tinggalnya itu masih stigma untuk menerima pasien-pasien yang COVID gitu. Nah, ini yang mungkin kita minta bantuan juga dari masyarakat agar bagaimana caranya untuk alur keluar masuknya pasien di rumah sakit ini bisa kita tata dengan baik. Kalau seperti sekarang yang semua pasien gitu positif ingin dirawat di rumah sakit, itu juga berbahaya karena tidak harus sebetulnya semua pasien itu dirawat di rumah sakit yang lengkap. Mudah-mudahan nanti seperti Wisma Atlet dan tempat-tempat lain di seluruh Indonesia yang mempunyai seperti rumah sakit atau kondisinya itu seperti rumah singgah tetapi terawasi baik dengan tenaga medis, nah itu bisa dimanfaatkan. Apakah kemudian itu merawat hanya yang merawat yang penting-penting saja. Nah, itu dia poin yang ingin saya masuk. Kemudian apakah saat ini masih terjadi istilahnya kebingungan data juga bahwa di rumah sakit tentunya apalagi di 8 provinsi yang memang penuh juga, ini selain memang jumlah dari kapasitas ruangannya, tapi pasien-pasien yang memang masuk ini juga sebenarnya bisa untuk diarahkan ke rumah sakit misalnya di Jakarta di Wisma Atlet begitu untuk yang kondisinya kategorinya ringan dan sedang. Masih terlalu banyak di rumah sakit tuh. Iya begitu. Jadi kami mendapatkan beberapa kasus yang positifnya ditemukan karena screening misalnya di kantor atau misalnya secara mandiri, kemudian mereka langsung datang ke IGD. Nah itu seperti itu yang kami harus memberikan penjelasan dengan baik supaya jangan sampai pasien menyatakan bahwa saya ditolak di rumah sakit tersebut gitu. Jadi mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Oke, Dok, saya masuk ke redistribusi sendiri. Redistribusi pasien sendiri ini koordinasi terakhir seperti apa? Apa kemudian poin penting dari redistribusi pasien ini yang kemudian kita harapkan tentunya ini bisa mengurangi beban rumah sakit juga? Ya, artinya kita semua harus melihat bahwa pasien itu ada kriterianya. Seluruh rumah sakit mesti paham itu dan termasuk pasien. Bahwa kita akan menempatkan pasien sesuai dengan kebutuhan. Dan jangan lupa untuk rumah sakit yang bukan hanya merawat COVID, saat ini kasus-kasus non-COVID pun butuh perhatian. Begitu. Jadi kebanyakan rumah sakit tetap menggunakan ada jalur non-COVID dan ada COVID. Nah sekarang ini semua karena sudah mulai berani datang ke rumah sakit, angka non-COVID pun sekarang sudah mulai naik. Jadi ini yang mudah-mudahan kita bisa kerjasama antar rumah sakit dan antara pemerintah daerah bagaimana
redistribusi pasien supaya jangan sampai pasien itu ditempatkan pada tempat yang tidak seharusnya begitu. Saya ke Dokter Diki, Dok, kalau pasien-pasien ini kan ada juga yang tadi disebutkan juga oleh Dokter Lia begitu, tidak sebenarnya kondisinya mungkin bisa disebut OTG, kemudian tapi langsung masuk ICU dan minta dirawat. Kalau tidak, ini juga ironisnya nanti bilang bahwa rumah sakit menolak. Apa sebaiknya kemudian ini perlu diketahui oleh warga juga, kita ulangi lagi, jika berstatus OTG atau mengalami gejala ringan, positif tapi tanpa gejala, ini sebenarnya apa sih yang duluan ini harus dilakukan biar nggak panik gitu? Ya, Mas Rianda, sebetulnya sekali lagi apa yang terjadi saat ini sudah saya ingatkan Mei lalu. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita prediksi bahwa kalau ternyata situasinya dengan kapasitas testing tadi yang minimal, maka saya sudah sampaikan malah sampai ke Presiden bahwa Juli sampai Oktober itu adalah masa yang sangat rawan. Dan puncaknya itu antara bulan September ini sampai pertengahan Oktober. Dan di saat itu juga saya sudah sampaikan bahwa daerah-daerah terutama dengan potensi yang mengalami lonjakan besar seperti di Jawa ini harus punya satu tempat transisi, ya, di mana tidak harus rumah sakit. Dia seperti Wisma Atlet itu yang menampung orang-orang yang tidak bergejala. Jadi dia di karantina di sana ataupun ada isolasi mandiri, karena kalau isolasi berarti ada gejala, tapi cukup diawasi oleh tenaga medis. Tidak mesti dalam bentuk satu rumah sakit, karena ini akan membebani rumah sakit. Nanti ada yang disebut dengan collateral effect, di mana rumah sakit ini kan tetap ada orang yang sakit selain COVID tadi yang harus ditampung. Nah, ini yang harus disiapkan saat ini sudah tidak pilihan lagi. Apa yang kita rekomendasikan harus dilakukan oleh banyak pemerintah daerah. Karena ini belum yang terburuk. Belum situasi yang terburuk. Belum yang terburuk begitu ya? Belum yang terburuk. Dan ini juga, maaf dok, saya potong sedikit. Ini bersinggungan juga dengan apa yang berarti tadi Dokter Lia sampaikan ya. Pengkategorian redistribusi pasien ini juga harus dilakukan saat ini ya. Kalau tidak, kemudian bisa salah penempatan gitu, yang gejalanya ringan atau mungkin sedang, ini kemudian dirawat di rumah sakit rujukan yang seharusnya ini untuk yang kategori yang berat begitu. Berat, ya betul. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, saya lebih menyoroti peran provinsi di sini sebagai perwakilan pusat di daerah. Dia harus mulai punya mekanisme sistem di mana dia mulai menjaring mana yang bisa ditempatkan pada lokasi yang katakanlah seperti Wisma Atlet itu. Kalau di Jawa Barat juga harus punya tuh, atau Jawa Timur apalagi. Nah, dia harus menyampaikan ini pada masyarakat. Jadi dan ini harus diedukasikan melalui berbagai macam media komunikasi sehingga masyarakat sudah tidak akan langsung lagi datang ke rumah sakit seperti di IGD misalnya. Dia sudah tahu, oh saya hanya ada kecurigaan tes. Nah, kapasitas tes ini pun harus tahu dia diletakkan di lokasi yang memang mudah diakses masyarakat. Kemudian sudah jelas masyarakat itu kalau punya keluhan apapun datangnya tidak harus langsung ke rumah sakit. Karena juga begini, rumah sakit ini jadi klaster ya, klaster COVID. Jadi harus diminimalisir orang-orang yang orang-orang masyarakat umum ini untuk dicegah seminimal mungkin untuk datang ke rumah sakit jika memang sangat diperlukan. Jadi ini harus ada mekanisme yang dibuat dan harus disiapkan dan dilaksanakan dari sekarang. Kalau tidak akan terjadi chaos yang saya tidak bisa membayangkan seperti apa nanti risikonya. Dan ini sekali lagi perlu disampaikan pada masyarakat. Dokter Diki? Ya. Oke, baik. Oke, saya nanti terakhir saya juga akan mau bertanya mengenai prediksi puncak pandemi gitu, tapi puncak pandemi maksud saya. Tapi saya mau ke Dokter Arifin dulu, Dok. Silakan. Banyak masyarakat begitu ya, lingkungan dekat saya juga melihat bahwa rumah sakit Wisma Atlet ini sepertinya menakutkan begitu. Padahal juga kita tahu bahwa di dalamnya ini adalah orang-orang yang dengan kategori ringan hingga sedang. Sebenarnya kalau dari informasi dari dalam begitu, seperti apa sih kondisi di rumah sakit Wisma Atlet? Apakah kemudian masyarakat harus takut kalau datang ke sana? Ya, terima kasih Mas Rianda. Jadi sebenarnya sudah banyak yang tahu, artinya publikasi juga sudah cukup menurut kami.
mereka kan sudah mulai banyak yang datang ke sini tidak dengan rasa ketakutan seperti awal-awal itu sendiri. Memang kita pahami bahwa awal-awal itu selalu orang takut pasti dengan penyakit COVID-19 ini. Pasien datang pun dulu awal-awal di sini rata-rata orang nyampe UGD itu stres, dinyatakan positif. Tapi sekarang seperti kemarin kami terima langsung ya, yang 19 di kluster kita kasih briefing hati-hati artinya tetap semangat di sini ada sampai ada hal yang membuat stres, pokoknya dinikmati di sini hiburan, silakan lari boleh, ada shopping track juga di lantai 16. Kemudian kita juga ada kegiatan psikologi dari TNI gabungan itu sudah penyuluhan psikologi, kemudian afirmasi positif kata-kata lewat speaker sentral, kemudian didatangi langsung juga ada senam bersama juga yang dibantu oleh rekan-rekan perawat juga dari psikologi juga. Artinya di sini lebih menurut kami sih tidak, untuk saat ini tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena di sini saya lihat sudah pasien di rooftop sana bahwa mereka berjemur, kemudian ada yang shopping di lantai 16 itu juga mereka olahraga, itu bebas. Bahkan dulu dengan anak muda kita berikan bahwa alat musik salah satunya gitar, ada masalah itu di rooftop mereka dengan protokol kesehatan tetap menjaga itu adalah salah satu untuk meningkatkan imun mereka karena bahagia itu perlu sekali untuk pasien-pasien yang penyakit positif 19 COVID ini. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu ditakutkan ya? Tidak perlu ditakutkan dan tidak seperti yang dibayangkan rumah sakit Wisma Atlet ini horor. Enggak, saya di sini saya dari awal di sini juga beritahu persis pasien-pasien di sini sekarang sudah menikmati lah mereka. Artinya menikmati baik. Ya kondisi di sini dan bahkan kita juga ini mengujarkan banyak sekali kan. Yang terakhir ini bukan kita mempersulit ya, artinya memang kita juga harus mereka yang datang sendiri itu lebih bagus kalau ke puskesmas dulu atau vaskes terdekat minimal, yaitu salah satu untuk memiliki di daerah itu sehingga tercatat dan memonitor warga dari puskesmas tempat baru nanti dikirim ke kita dan pasti akan kita terima dengan kriteria yang kita tentukan yaitu ringan dan termasuk yang asimptomatik. Memang nanti tower 5 itu direncanakan karantina untuk yang asimptomatik. Jadi nanti hanya kita tampung di situ, ya ada 32 lantai, kemudian nanti dasar kita gunakan untuk polimumnya, kemudian ada admission, kemudian ya sport logistik, semua ya vitamin tetap itu. Kemudian kalau asimptomatis mereka mengarah ke simptomatis dalam waktu karantina itu mereka akan terus ke polimum paling jauh. Kemudian bisa digeser ke tower 6 atau 7 setelah dia dalam perkembangannya ternyata menjadi gejala dan nyesek. Jadi ini satu tempat yang menurut kami bagus. Jadi satu area dari asimptomatis dan digeser asimptomatis, jadi masih dalam satu lingkup. Ya, intinya juga intinya tidak perlu ditakutkan bahwa misalkan memang harus kemudian nanti tidak boleh isolasi mandiri tapi harus ke Wisma Atlet, jangan takut deh. Pokoknya Wisma Atlet juga dengan sebaik-baiknya untuk mengurusi pasien-pasien di sana begitu ya Dokter Arifin. Saya ke Dokter Diki. Dok, ya, bagaimana kemudian pesan untuk atau penegasan penting catatan kritis Anda dari sisi epidemiolog untuk pemerintah melihat kondisi saat ini dan kalau prediksi puncak pandemi sendiri seperti apa? Karena ini penting untuk melihat apa kemudian langkah yang harus dilakukan. Baik, pertama saya ingin pertegas bahwa untuk mengurangi beban dari layanan kesehatan ini tidak ada pilihan lain. Setiap daerah, semua daerah saat ini harus mengoptimalkan strategi testingnya untuk mendeteksi orang-orang yang membawa virus ini supaya segera dilakukan isolasi ya, termasuk juga bila mereka berisiko segera ditangani pada level yang awal. Nah ini untuk mencegah beban di layanan rumah sakit. Jadi testing tracing ini sangat penting untuk melacak orang-orang yang membawa virus ini. Kemudian kedua, untuk prediksi dari puncak kurva pandemi ini sekali lagi untuk Indonesia unik ya, tidak sama untuk setiap pulau besar. Saat ini yang bisa saya prediksi adalah untuk Jawa, khususnya Jakarta sekitarnya, itu di bulan September sampai pertengahan Oktober ini, dan Jawa secara umum sampai dengan termasuk Bali itu
sampai akhir tahun. Nah ini yang harus setiap pemimpin daerah ini punya sense of crisis. Ya. Dan saya ingin juga ingatkan bahwa sense of crisis dari kepala daerah ini belum seragam. Terutama ini ada daerah-daerah yang di luar Jawa, di mana kapasitas pelayanan kesehatannya itu notabene di bawah 10% perbandingannya dari Indonesia, seperti di Kalimantan. Katakanlah Kalimantan Selatan ini salah satu yang saat ini tingkat huniannya tertinggi nih. Ini yang harus disikapi sangat serius. Karena mereka ini terbatas sekali kapasitas layanan kesehatannya. Artinya lagi, ketika terjadi pembludakan, solusi opsinya akan sangat terbatas atau telat ketika tidak disiapkan dari saat ini, mitigasinya. Jadi redistribusi pasien ini tampaknya juga akan harus melibatkan tidak hanya provinsi ini, mungkin provinsi yang berbatasan. Ini yang harus mulai dipikirkan pada daerah-daerah yang sangat terbatas kapasitas layanan kesehatan. Sekali lagi, jangan sampai terkaget-kaget, juga saya jangan termasuk Satgas dengan prediksi-prediksi ini, karena ini semua sudah kita sampaikan, para ahli sudah sampaikan, dan ini harus dipakai sebagai rujukan. Ya. Karena bila tidak, akan menimbulkan banyak korban. Ini yang saya tekankan. Anda memprediksi bahwa September ini baru mulai akan menuju puncak begitu ya. Tentu kita harapkan langkah mitigasi, redistribusi pasien tadi, pemilihan pasien mana masuk ke mana ini juga menjadi penting. Kemudian untuk menurunkan beban rumah sakit yang saat ini di 8 provinsi juga apalagi tingkatnya ini sudah mulai penuh begitu ya. Terima kasih Dr. Lia Partakusuma, Sekjen Persi, kemudian juga ada Dr. Diki Budimon, pakar epidemiologi, dan Kolonel Laut Dr. Gigi Muhammad Arifin telah bergabung membagikan informasi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih.